Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada yang vice versa ya. Terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini, gitu ya. Oke. So, kali ini temanya berjudul kebahagiaan yang segera menghampirimu, ya. Jadi kita lihat kebahagiaan yang segera sebentar lagi ya menghampiri kamu. Aku shuffle dulu ya. Wah, di sini ada apa ya? Aku ngerasanya ada sesuatu atau ada seseorang yang kamu nggak nyangka ya, kamu nggak duga-duga. Ternyata dia bisa berubah menjadi lebih baik. Terutama kalian yang dealing sama orang keras kepala ya, yang egonya sangat besar atau ya sangat keras banget. Di sini sekeras apapun orang ini atau seegois apapun ya, itu egonya runtuh ya. Kepala batunya itu keras kepalanya itu ya runtuh. Aku ngerasain gitu. Kemudian di sini ada harapan buat hubunganmu, buat relasimu sama dia. Bisa aja bagi kalian yang ngerasa kayaknya aku nggak mungkin sama dia, tapi ya sebentar lagi bakalan terlihat kalian itu ternyata masih ada jalannya untuk punya hubungan, punya relasi gitu. Istilahnya ya beberapa nih ya bakalan kelihatan, oh ternyata ada jalannya nih, kayak ada tanda-tanda jodoh. Cie, beberapa gitu. Tapi ada juga beberapa kalian yang kalau memang sulit, kalau memang rumit ya jangan terlalu dipaksakan ya. Jangan terlalu menggebu-gebu banget gitu kalau memang sulit. Tapi yang jelas di sini apapun yang terjadi itulah yang terbaik ya. Mau sama Ciripa, Rodolfo, mau sama Dora atau siapapun ya. Aku rasa itu kehidupan yang lebih baik nantinya buat kamu. Dan beberapa kalian di sini yang pernah ada di posisi tertindas, tersakiti, atau ya kamu pernah tidak dihargai atau disepelekan ya, ini sebentar lagi kamu akan ada di posisi yang lebih ya, kamu akan lebih dihargai, orang akan benar-benar memperhatikan kamu ya, karena ada yang mencari kamu gitu. Aku ngerasa kalian-kalian yang menarik diri, menutup diri ya, kalau kamu sadar atau tidak sadar juga sebenarnya ada kan yang mencari kamu, ada yang keseharian kamu. Kayak misalnya kamu tidak terlalu membuka diri, kamu misalnya kayak orang yang tidak terlalu bersosial media, nah itu ada yang kangen sama kamu, ada yang rindu. Jadi kan kamu dicari gitu ya. Orang kangen gitu sama kamu, bisa dia, temanmu, keluargamu, atau siapapun. Kayak ya kamu di mana gitu, kamu tuh apa kabar, kerjaanmu tuh seperti apa. Jadi ya kamu tuh dicari, bahkan kayak mereka menjadikan kamu pusat perhatian ya. Kamu nggak nyangka aja, perasaan kamu nggak terlalu terlihat, tapi ya kamu dilihat banget sama mereka itu. Dan di sini ada yang menuju kamu. Aku ngerasanya beberapa kalian yang dealing sama orang yang bisa dibilang selalu mengulur-ngulur ya, selalu menunda-nunda melakukan sesuatu, nggak berbuat tindakan atau nggak komunikasi ya, akhirnya orang ini mau menghampiri kamu. Ini terutama kalau orangnya pasif ya, yang suka diam gitu padahal punya mulut gitu ya. Atau ya suka pasif padahal ada sosmed untuk komunikasi ya. Ya aku rasa semisterius apapun dia, ya akhirnya dia bisa membuka diri ke kamu
dia mau menghampiri kamu. Karena apa ya, ini kayak ada yang mirror gitu. Di saat kamu pasif, di saat kamu nggak terlalu membuka diri, ya dia kecarian kamu. Dia kayak orang yang jadinya ngebet banget datang ke kamu. Kan kalau di energi mirror ya, cerminan ada seperti itu. Saat dia jual mahal, kamu menggebu-gebu banget. Nah, sekarang giliran kamu nih, kayak istilahnya jual mahal juga, ya dianya kecarian kamu. Tapi sebenarnya bukan tentang kejar mengejar sih, cuma lebih kayak ya dia rindu sama kamu nih, ya. Aku ngerasanya seperti itu. Ada yang seperti rindu suara kamu, rindu chatting-chatting dengan kamu, atau ya rindu bertemu kamu. Sampai dia tatap foto kamu itu ya. Kalian yang pernah membuat foto ya, dia lihat-lihat tuh fotomu yang gemoy itu ya. Kamu di mana gitu rimbanya. Padahal ya kamu nonton tarot kan. Kamu kalau nggak di sosmed ya kamu lihat tarot gitu. Tapi mungkin dia nggak terlalu tahu ya. Kita lihat lagi ya. Kebahagiaan yang segera menghampiri. Nah, wah, ini aku ngerasa ada yang bertemu ya. Kayak ada pertemuan antara kamu dan seseorang yang spesial ini ya. Ini bisa bertemunya secara nyata, tapi bisa juga bertemu di sosial media ya. Atau yang nggak nyangka aja, tiba-tiba lagi pergi ke sana, lagi ada acara di sana, ketemu siapa gitu ya, ketemu Dora atau ketemu Suneo atau siapa gitu. Dan ini ada healing ya. Aku ngerasanya beberapa kalian yang punya rasa sakit hati atau memang sakit ya, kamu akan sembuh. Atau ya kamu punya energi healing untuk menenangkan dia. Jadi kalau dia sadar ada ketenangan batin dengan kamu ya, dia maunya sama kamu. Gitu. Dan aku ngerasa ini bakalan terlihat jelas ya status kamu sama dia. Ya, atau status dia itu bakalan kamu ketahui. Dan kamu jadi tahu, oh, jadi status kita juga begini ya. Nah, contohnya kayak bakalan jadi atau tidak, bakalan jodoh atau tidak gitu. Nih, ada tentang polisi ya. Beberapa berkaitan polisi. Mungkin ada kebahagiaan ya dengan orang yang berkaitan polisi. Ini bisa tentang keamanan ya. Atau ada orang yang dia ngeprotek dirinya banget ya. Dia benar-benar pasif banget, membatasi diri banget. Tapi ada kabar bahagia dari dia. Ya, dia mau bahagiain kamu. Yang tadinya dia cari aman, ya akhirnya dia keluar dari zona nyaman. Untukmu ya, bestie. Terus, nah, leluhur. Ini beberapa kalian kalau punya karma leluhur atau koneksi dari leluhur, ya aku ngerasanya ada jalan keluar ya. Kalian yang ngerasa punya koneksi past life gitu, koneksi ini dari leluhur kalian, atau ada karma dari leluhur, aku rasa itu bakalan beres ya. Bakalan ketemu titik terangnya, bakalan ketemu jalan keluarnya gitu. Tapi ini bisa juga kamu dan dia dilindungi oleh leluhur ya. Leluhurmu dan leluhur dia punya kaitan, punya hubungan. Jadi mereka bisa kerjasama untuk mempertemukan kamu dan dia, untuk membuat dia bergerak menuju kamu, atau ya vice versa, akhirnya bertemu di titik yang sama. Cie, oke. Ini ada workaholic ya, tentang kerjaan gitu. Beberapa kalian yang ingin ada perkembangan soal kerjaan, soal yang kamu usahakan, ya ada perkembangan ya. Kayak kerja keras aja sih, karena hasil kerja keras dan usahamu itu akan berhasil. Gitu. Bisa juga dia tuh mau berusaha keras ya. Orang ini bakalan bekerja keras untuk kamu. Gitu. Nah, ini ada kafe ya. Beberapa ada kabar bahagia, ada kebahagiaan tentang kafe. Atau orang ini suka nongkrong gitu ya, tapi dia mau bahagiakan kamu. Atau kalian yang gak sengaja ke kafe, ke tempat nongkrong, tiba-tiba ciluk gitu ya. Ih, bahagia banget gitu ya ketemu dia. Atau apa ya, ada yang ngajakin kamu ketemu di kafe. Cie. Nih ada fisik ya. Beberapa bisa bertemu secara fisik.
Kamu bisa lihat raut wajahnya, dia bisa lihat kamu. Bisa juga ada sesuatu tentang fisik ya. Entah kamu menarik secara fisik, dia suka sama fisikmu juga, atau ya ada sentuhan fisik ya. Dan ya bahagialah gitu. Beberapa seperti itu. Oke. Nih ada tentara, tadi ada polisi ya. Setelah itu ada tentara. Kebahagiaan yang segera menghampiri ya berkaitan tentara. Bisa juga tentara ini kan pertahanan ya, keamanan. Jadi aku ngerasa yang orang-orang cari aman gitu ya, ngeblok, batasi komunikasi, ya akhirnya bakalan ngasih kebahagiaan buat kamu. Jadinya membuka komunikasi ya. Nih ada tentang usaha, kebahagiaan yang segera menghampiri ya. Tentang usaha juga, ada kabar bahagia tentang perkembangan usaha, atau ada yang mau berusaha buat kamu, atau ya bagi kalian yang pengen usaha bisnis ya, ada kebahagiaan di dalam usahamu itu. Nah, ini ada yang dealing sama orang bertopeng. Tapi yang bertopeng ini ya akan memberikan kebahagiaan, karena bisa aja dia membuka topengnya, dia mau jujur sama kamu, dia mau membuka diri sama kamu, dia mau menjadi apa adanya sama kamu. Bisa juga ini tentang kamu ya. Ya kadang kita tuh juga bisa aja ya pakai topeng demi keadaan, demi kebaikan. Contoh, ya aku punya perasaan nih sama dia, tapi aku rasa ini rumit, ini sulit, nggak wajar, ini kayaknya nggak layak gitu. Ya akhirnya kamu bisa mengendalikan perasaanmu, kamu bisa denial perasaanmu, kamu bisa menghandle perasaan kamu supaya kamu nggak baper sama orang itu kalau kamu ngerasa itu nggak wajar. Ribet ya say. Ini ada pendidikan ya, beberapa berkaitan dengan pendidikan. Ada kabar bahagia gitu, atau kebahagiaan tentang pembelajaran. Ada yang sudah belajar dari kesalahannya dan mau menebus kesalahan sama kamu ya. Mungkin ada yang meminta maaf gitu, tapi bisa juga ya tentang pendidikan, ada kabar bahagia gitu, atau kebahagiaan yang kayak kamu banyak dapat pembelajaran hidup gitu. Ini ada kebahagiaan tentang orang yang berisi ya. Ini bisa kamu nih atau dia. Jadi ada tentang orang yang berisi, bisa berisi badan, berisi otak ya, berisi hatinya tentang kamu. Atau ya berisi kantong ya, mudah-mudahan aja kantongmu berisi, rezekimu banyak gitu. Lalu nah ini ada seks ya, tadi aku udah bahas sentuhan fisik, nah ini juga keluar seks. Jadi ada tentang seks dan itu membuat bahagia ya, beberapa gitu. Ada yang melakukan sentuhan fisik ya, dan itu ya bikin bahagia. Dan ini ada tentang sesuatu yang berputar-putar ya. Ya mungkin kebahagiaan ini tentang ya kalau siklusnya begitu-begitu aja, berputar-putar aja, akhirnya ya tidak begitu lagi. Bisa juga mungkin kamu dealing sama seseorang yang hidupnya begitu-begitu aja, berputar-putar di energi toksik ya, akhirnya dia tidak begitu lagi. Atau bisa juga nih kamu bisa keluar dari situasi sulit di hidupmu ya. Kamu bisa keluar dari situasi toksik di hidupmu. Atau ini bisa tentang seseorang ini mau kemanapun dia berkelana, mau dia bersembunyi di balik batu, mau ke ujung dunia, tetap aja dia akan berputar ke kamu lagi. Jadi dia akan sulit lupakan kamu. Nih ada tentang brand ya. Brand itu merek atau apa ya, nama baik gitu ya. Aku ngerasa kamu berharga banget ya, kamu kayaknya punya nama baik di hati seseorang atau beberapa orang. Jadi aku ngerasa kamu tuh bakalan jadi seseorang yang diingat, bahkan dicari ya. Banyak banget yang nyariin kamu. Ini terutama kalian yang pasif di sosmed ya, banyak banget yang nyari kamu gitu. Kayak ngerasa kehilangan kamu, ngerasa ya kamu orang baik, kamu punya kualitas gitu. Apalagi kalau benar-benar baik ya, kamu diingat terus. Seumur hidupnya dia bakalan
bakalan susah lupakan kamu, apalagi kalau memang cinta ya. Jadi seumur hidupnya dia mencintaimu, seumur hidupnya ya dia susah move on dari kamu. Gitu. Jadi kalau kamu dengar nanti ya, kalau kamu ngerasa ih dia nggak pernah lupa deh sama aku, ya kamu senang gitu. Kamu happy gitu sih. Kita lihat lagi ya. Nah, ada kiss and hug ya. Kiss and hug itu ya sentuhan fisik ya, kiss dan hug gitu. Cium dan peluk ya. Jadi aku ngerasa sebentar lagi kamu bakalan menerima hal seperti itu ya. Entah itu memang dia, bisa juga keluarga, bisa juga teman. Jadi ya, mungkin ada yang melepas kerinduan. Yang tadinya nggak bagus komunikasinya, nggak bagus silaturahminya, ya akhirnya bagus gitu ya. Akhirnya bisa memperbaiki silaturahmi, bisa hangat lagi gitu ya. Ya apapun situasinya ya, nggak tentang bersatu atau enggak, tapi juga lebih kayak apa salahnya ya kita membangun komunikasi gitu. Oke, ini ada Dark Night of the Soul. Wah, jadi aku ngerasa ini ada jiwa seseorang yang gelap ya. Ada kehidupan seseorang yang gelap, akhirnya menemukan titik terang gitu. Bisa juga kamu dilihat sama orang yang toksik, yang gelap banget kehidupannya. Ya, dia sama siapapun kayak nggak menemukan cahaya. Jadi kalau cuma kamu cahaya itu, cuma kamu yang punya energi positif itu, ya dia bakalan ke kamu. Jadi ya kamu nggak usah putus asa ya dia nanti gimana. Sebenarnya kalau aku ngerasa cepat atau lambat orang ini tetap aja ke kamu lagi gitu. Ini ada tentang grow ya. Grow itu bertumbuh. Ya aku rasa hidup kamu bertumbuh, berkembang, hidupmu akan lebih maju ke depannya. Jadi beberapa kalian ya yang pernah ada di titik terendah kayak gini, punya banyak masalah, atau ya kita pernah bucin banget gitu ya, akhirnya kita bangkit, akhirnya kita bisa menjadi manusia yang berkualitas gitu, kita bisa memaknai cinta itu begini begitu, dan kita bisa menyeimbangkan logika perasaan, gak mudah baper, gak mudah bucin ya. Dan grow ini ya bisa juga kamu jadi orang yang maju berkembang dalam pekerjaanmu, bisnismu atau apa gitu ya, kamu bakalan jadi orang berhasil. Nah, ini ada LOA ya, Law of Attraction, LOA. Nah, itu ya. Jadi hukum tarik menarik. Ya, beberapa kalian kalau ngelakuin LOA ya di dalam waktu dekat ini itu ada yang berhasil loh. Kayak ya gue yakin gue bakalan sukses. Gue ngerjain ini itu, gue optimis bakalan sukses ya. Terjadilah gitu. Gitu juga dalam cinta ya. Gue yakin ya dia pasti akan menyadari kesalahannya. Gue yakin dia akan minta maaf. Gue yakin ya kita bisa punya hubungan baik lagi. Ya terjadilah gitu. Atau ya gue pengen orang lebih baik, orang yang sefrekuensi, ya terjadi gitu. Oke. Kemudian nah ini tadi aku baru bilang imajinasi, afirmasi, manifestasi ya. Tentang loa juga sih. Ya kamu bayangin aja atau kamu afirmasikan aja, manifestasi kayak buat harapan positif di dalam dirimu. Kalau kamu ngerasa itu bisa terjadi dengan rasa optimis ya itu akan terjadi. Karena ya sebenarnya yang maha kuasa itu kan bisa saja mengizinkan sesuatu terjadi kalau kita mau berusaha, yakin dan berdoa gitu. Oke. Ini ada kebahagiaan ya dari luar kota atau luar negeri. Jadi beberapa kalian yang ada kaitan gitu luar kota, luar negeri ya orangnya. Jadi ada kebahagiaan nantinya. Bisa aja orang ini datang atau orang ini memperbaiki hubungan, atau ya kamu nggak nyangka aja bahagia banget sama dia. Dia akan ngasih kebahagiaan. Kayak ya ada kabar lagi yang dia kasih, ada senyuman lagi yang dia berikan buat kamu, atau dia membuat senyuman di wajahmu lagi, kamu bahagia lagi sama dia. Nah ini ada tentang dark
and financial issue ya, finance issue. Jadi aku ngerasa sesuatu yang gelap tentang keuangan ya. Beberapa kalian yang ngerasa, aduh lagi gini keuangan saya lagi mandek gitu. Ya aku rasa kedepannya keuangan kamu membaik gitu ya. Aku rasa rezeki kamu membaik ke depannya. Apalagi kalau kamu orang yang selama ini ada di dalam kehidupan yang gelap, tiba-tiba kamu mau benar-benar mencari cahaya, atau kamu yang menjadi cahaya. Ya, kalau kamu sudah bercahaya begitu, punya energi positif ya, pintu rezeki akan terbuka buat kamu. Gitu. Ini bisa juga tentang seseorang yang kamu rasa dia tidak butuh kamu, tapi akhirnya dia butuh kamu gitu. Atau ya mungkin kamu ngerasa orang ini bakalan bisa tanpa kamu, tapi ternyata tidak, say. Jadi kamu nanti bakalan lihat gitu ya, bakalan ngerasa lucu gitu. Ya ternyata dia nggak bisa hidup tanpa kamu. Atau ya hidup dia berantakan gitu tanpa kamu. Oke? Nah, unexpected ya. Sesuatu yang di luar ekspektasi gitu. Jadi mungkin kamu pernah berharap atau ada harapanmu terhadap sesuatu, terhadap seseorang. Jadi sebenarnya harapan itu bisa terjadi bahkan di luar dari harapan itu. Jadi ya bagi kalian yang ngerasa ya kayaknya nggak mungkin lah, mustahil gitu, unexpected gitu, tapi ternyata bisa gitu ya. Yang kamu rasa nggak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Yang kamu rasa aduh apa iya gue sama dia gitu. Nah ini kan tadi dibilang lakukanlah afirmasi, manifestasi, doa-doa, harapan kayak loa gitu ya, itu lakukan juga. Kalau kamu fokus ngelakuin itu dan kamu tetap di jalan yang positif, energi positif, usaha yang positif ya, ini yang kamu rasa nggak bisa menjadi nyata akan menjadi nyata ya, di luar dugaan gitu. Jadi sebenarnya ya bagi kalian aja yang ngerasa apa iya aku bisa sama dia, apa iya orang kepala batu gitu keras kepala gitu, yang egois gitu akhirnya bisa berubah, kan sulit lah, gak mungkin lah. Tapi di sini dibilang itu bakalan mungkin sebenarnya, apalagi kalau kamu benar yakin gitu ya, atau kamu afirmasikan energi positif ke dia, kamu kirim energi positif ke dia, kamu kirim pesan batin yang positif ke dia, kayak kamu katakan dalam hatimu, katakan dalam batinmu supaya dia berubah menjadi lebih baik, atau kamu bilang dalam hati bahwasannya ya kamu ingin dia kembali, ya bisa aja itu terjadi gitu. Itu sih, itu hukum tarik menarik juga ada ya. Jadi di dalam energi kita itu bisa aja berinteraksi energi itu ya, asal benar-benar fokus. Atau memang seseorang itu di sana seperti itu, kayak ya kamu nggak nyangka aja ternyata dia diam-diam gitu menyebut namamu di dalam batinnya, dia manggil-manggil namamu di hatinya. Atau ya kamu nggak nyangka aja aku kepikiran dia karena dia mikirin aku. Atau ya gitu, kamu nggak nyangka aja dia bisa hadir di mimpimu suatu saat ya gitu. Itulah tanda bahwasannya ketika dia menyebut namamu di dalam batinnya ya nyampe ke kamu dan kamu seneng lah gitu. Ya meskipun kamu ngerasain mimpi doang gitu ya, tapi kayak aneh aja ya, kayak kok bisa saya mimpin dia padahal saya nggak mikirin dia. Ya kalau dia suatu saat ya tiba-tiba ada di mimpimu ya, itu tandanya memang energinya lagi benar-benar berinteraksi sama kamu, dia lagi menyebut namamu. Cie. Oke. Nah ini semuanya bisa terjadi kalau kamu sudah memaafkan, sudah mengikhlaskan ya. Kayak misalnya nggak mengungkit-ungkit, kayak misalnya ya udahlah udah terjadi begini ya mau gimana lagi, saya hanya bisa memaafkan, mengikhlaskan gitu. Kalau kamu udah lakukan ya, kebahagiaan itu satu persatu menghampiri kamu. Dan ini perfect timing ya. Waktunya sempurna, tepat pada waktunya. Dan kamu nggak nyangka, oh ternyata begini. Maksudnya
komunikasinya di bulan ini tuh karena begini ya, saya ngerti ya, kamu akan tahu. Gitu. Lalu di sini aku ngerasa intuisimu itu makin tajam loh ya. Kamu jadi orang yang semakin connect terhadap alam semesta. Kamu semakin connect ya sama Tuhan, sama semesta gitu. Kamu jadi kayak orang yang sebelum kebahagiaan ini datang, kamu dikasih tahu dulu petunjuk-petunjuknya. Maksudnya ya, sebelum kebahagiaan itu menghampiri, kamu udah dapat petunjuk-petunjuknya melalui intuisimu. Contohnya kayak aku bilang tadi, tiba-tiba mimpiin dia. Nah, itu sebenarnya nggak lama lagi, atau ya aku rasa bisa aja dalam waktu dekat orang itu melakukan sesuatu buat kamu. Dan itu bikin happy sih, bikin bahagia. Atau ya, kamu melihat tanda-tanda di mana gitu. Itu sebenarnya petunjuk buat kamu. Ini loh kebahagiaan yang akan menghampiri. Nah, sebelum datang nih kamu udah tahu kan kode-kodenya. Ada petunjuk dari semesta yang kamu lihat, yang kamu dengar. Tiba-tiba kamu dengar lagu tentang dia. Ya, itulah petunjuk bahwasanya ya, dia belum benar-benar selesai sama kamu. Atau kamu menemukan apa gitu ya tentang dia. Gitu. Nih, setiap dalam perjalananmu kemanapun dan kapanpun ya. Yang jelas di sini kemanapun kamu melangkah atau apapun yang kamu kerjakan, kemanapun kamu berjalan ya, aku rasa semua itu akan membawa kebahagiaan buat kamu nantinya. Terutama ketika kamu tuh benar-benar berjalan untuk memahami petunjuk-petunjuk dari semesta. Kayak gini nih ya. Kalau kamu mau benar-benar memahami ini kode-kode dari semesta, ya pasti kamu sudah mulai merasakan, oh ini kayaknya kebahagiaan itu. Cuma ya akan tiba waktunya. Kalau bukan sekarang ya itu nanti. Kalau bukan sekarang ya akan terjadi suatu saat nanti, kayak gitu ya. So sekarang dibilang ya fokus aja sama dirimu sendiri ya. Sebenarnya kalau waktu itu belum tiba, kebahagiaan itu belum tiba, itu tandanya ya kamu tuh lagi dipersiapkan untuk menerima kebahagiaan itu. Jadi ketika kamu dipersiapkan untuk menerima kebahagiaan itu, ya kamu fokus sama dirimu sendiri ya, bikin diri kamu berkualitas. Karena kalau kita mau menerima hal-hal yang berkualitas ya, kita harus berkualitas juga, say. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang nih aku ngasih ciri tambahan ya. Ini ada angka dulu ya, berkaitan dia atau kamu. Ada 22, ada 1, 5, 13, 23, 8, ada 27, 16, 14, 25, ada angka 7, 26, ada 15 ya, 10, 24, ada 3, 17, 31, 6, dan ini angka 29 ya. Terus zodiak dominan ini bisa dia, bisa kamu. Yang dominan terbaca ya, ada Leo, Sagittarius, Scorpio, Capricorn, Gemini, Libra, ada Pisces, ada Cancer ya. Lalu nah aku kasih huruf ya. Huruf ini bisa di namamu, nama dia ya, kalian beberapa. Nah, ini aku buka dulu ya. Oke, huruf ini ada Z, Q, G, I, B, R, A, D, M, Y, K,
ada U, W, E, H, C, ada N, P. Oke. Terus tempat ya, bisa kaitan dia atau kamu pernah ke tempat ini atau dekat daerah ini ya, dari tempat ini gitu, atau pengen ke tempat ini ya. Nah, ini ada Kediri, Wonosobo, oke, Wonosobo, Sidoarjo, Banyumas, Kupang, Kalimantan, Gresik, India, Situbondo, Timor Leste, ada Blitar, Papua, Banyuwangi, Bandung, Tangerang, Bali, ada Italia, Malaysia, Bengkulu, terus ada Pontianak ya, Bengkulu, Pontianak, Indramayu, ada Madura, Tegal, Madiun, ada Cimahi ya, Palembang, terus ada Cianjur, Amerika, Jakarta, Mataram, Bogor, Korea. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.